Film dimulai dengan memperlihatkan seorang sniper Amerika bernama Bobby Swagger dan sahabatnya yang bertugas sebagai pengeras sniper bernama Donnie. Mereka berdua sedang standby di atas sebuah bukit. Tak lama kemudian terpantau dari jauh rangkaian pasukan Amerika pulang dari wilayah konflik di saat yang bersamaan. Mereka ternyata sedang dikejar oleh beberapa pasukan musuh Bobby. Dari jarak jauh, berhasil menumbangkan dua orang penjahat yang mencoba menghadang rangkaian. Begitu berhasil, दूरी बताओ। दिखा रहे हैं हवा का रुख सड़क के बीच में निशाना तैयार। कमांड पोस्ट वाइपर बोल रहा हूं दुश्मन घायल। mereka berdua sebenarnya sudah ingin meninggalkan lokasi. Namun dari radio bilik Donnie, mereka mendapat perintah untuk tetap melindungi pasukan yang sedang kabur sesuai perintah, maupun berhasil menahan para musuh. Bahkan musuh-musuhnya ini terlihat kebingungan. Dari mana asal tembakan sayangnya? Setelah beberapa kali tembakan, akhirnya posisi mereka mulai terendus. Mereka pun ditembaki dengan artileri. Donnie berusaha meminta bantuan lewat radio, namun permintaan mereka berdua malah tidak digubris. तो ये तो किस्मत की बात है। कमांड पोस्ट तुम मुझे ये क्या चैनल तो नहीं चल रहा सारे कनेक्शन चले गए फिक्र मत करो हम लौटेंगे। Tak lama, kemudian keadaan semakin memburuk dengan kedatangan helikopter musuh. Posisi mereka terbongkar dan alhasil Donnie terkena tembakan. धोनी Bobby kemudian menggunakan senapan yang lebih besar untuk menumbangkan helikopter musuh yang mengincarnya. Film menunjukkan waktu sudah 3 tahun kemudian, Bobby ternyata berhasil meloloskan diri dari gempuran pasukan musuh di hari itu. Namun, nyawa sahabatnya tak tertolong. Merasa dikhianati, Bobby memutuskan untuk pensiun dari militer dan menghabiskan waktu bersama anjingnya dengan tinggal di pegunungan. Di lain sisi di kota Virginia, beberapa petinggi negara yang dipimpin oleh Kolonel Isaac sedang meneliti file terkait sepak terjang dari Bobby selama di militer. Berdasarkan sejarah, Bobby adalah mantan sniper terbaik di Amerika. Bahkan sebelum ia kabur dari wilayah musuh 3 tahun lalu, ia sempat melukai 70% dari pasukan musuh. Mereka pun memutuskan untuk mendatanginya secara langsung, namun baru menginjakkan kaki di sana, Kolonel Isaac sudah diusir duluan. Kekecewaannya terhadap pemerintah tak bisa dilupakan begitu saja. Namun Kolonel Isaac cukup piawai dalam merayu hingga berhasil membujuk Bobby untuk mendengarkan tawarannya, di mana berdasarkan hasil penyadapan mereka mendapatkan info bahwa presiden 2 minggu lagi akan dibunuh dan kemungkinan besar akan dibunuh dengan cara disniper dari jarak lebih dari 2 km. Untuk itu, Bobby diminta merencanakan pembunuhan presiden Amerika di 3 kota yang akan dikunjungi selama 2 pekan ke depan. Dengan begitu, para agen bisa mengantisipasi dari mana serangan musuh yang akan datang. Tapi sekali lagi Bobby menjelaskan kalau hubungannya dengan masa lalunya telah selesai. Ketika kolonel akan pulang, tiba-tiba Bobby terlihat tertarik dengan mobil yang ia pakai dan bilangin foto mesinnya. Padahal sebenarnya ia sengaja buat foto plat mobil. उसे इंजन की फोटो नहीं लेनी थी। उसकी ट्रेंड है उसे फोटो चाहिए थी अपनी जानकारी के लिए ये दिलचस्पी फोटो में नहीं थी वो काउंटर Bobby sendiri sebenarnya masih sangat cinta akan negaranya dan takut jika negara jadi kacau. Kalau pembunuhan itu benar terjadi, maka dari itu ia pun mencoba menembak sebuah target dari jarak 2 kilo. Untuk mencari tahu apakah benar hal itu bisa terjadi. Sekedar info, ketika kalian menembakkan peluru dari jarak lebih dari 1 km, ada banyak faktor yang bisa mengubah arah peluru, mulai dari angin gravitasi dan sebagainya. Hanya orang yang sangat khusus yang bisa melakukannya, dan Bob adalah salah satunya. Pada akhirnya, Bobby menarik ucapannya. Ia bersedia membantu Kolonel Isaac untuk mencari cara pelaku dalam mengeksekusi presiden 2 minggu ke depan setelah mendatangi setiap titik di 3 kota yang berbeda dan menganalisis dengan teliti. Bobby langsung melaporkan hasil perencanaannya. Pesan kolonel dari 3 kota itu, kemungkinan besar si sniper akan membunuh presiden di kota Philadelphia dari atap sebuah gedung dengan jarak tembak sekitar 1,5
6 km. Laporan Bobby sangat detail hingga membuat kolonel dan bawahannya terkagum-kagum. इसके कि शूटर अपनी जान खतरे में डालना चाहे पर उनकी स्पीच शुरू होने तक तब तक वो कुछ नहीं करेगा ताकि की लोकेशन के ठीक ऊपर है। एक ऐसी है जो प्रेसिडेंट आसान है पर एंगल बदलने से ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। उसे सोच समझ Ini harus matang karena mereka berencana menangkap pelaku hidup-hidup untuk mencari tahu siapa dalang dari rencana ini. Di akhir pertemuan, ia meminta bantuan di mana pas hari H mungkin Bobby bisa menemaninya untuk menangkap sang pelaku. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Para agen FBI mulai berjaga di sekitar lokasi. Beberapa sniper penjaga sudah berjaga di atap-atap gedung Bobby dan kolonel memantau dari jauh di sebuah gedung tua. Tak lama kemudian sang polisi lokal ikut masuk ke ruangan dan kolonel memperkenalkannya kepada Bobby. बॉब ली स्वैगर आपका होस्टर खुला हुआ है ऑफिसर। मुझे अपनी गन नहीं गंवानी है ना। ठीक समझ गए। Singkat cerita, tibalah pas acara pidato presiden setelah menghitung arah angin dan sebagainya. Bobby memperingatkan kolonel untuk mengarahkan anggotanya segera menangkap pelaku. Tapi yang terjadi malah हमें उसे मारना होगा। 10 सेकंड से ERT टीम को भेजो उस बिल्डिंग पर। terken 2 tembakan dan jatuh dari ketinggian dengan keadaan kritis. Ia berusaha kabur. Seluruh pasukan militer hingga anggota FBI dikerahkan untuk mencarinya. Di saat yang bersamaan gedung tadi langsung dikosongkan dan di-set up. Seakan-akan Bobby lah yang sudah mencoba membunuh presiden. Bahkan senjatanya yang ia simpan di rumah berhasil mereka bawa untuk dijadikan barang bukti di sana. Bobby sendiri di tengah pelarian bertemu agen muda FBI bernama Nicky. Karena terpaksa, ia pun membanting dan mengambil kendaraannya yang ia parkir di pinggir jalan Luke. गाड़ी की चाबी दो। मैंने प्रेसिडेंट को गोली नहीं मारी। ये मत करो, मैंने उसे 2 गोली मारी है। Bobby sendiri semakin parah. Ia harus segera menghentikan pendarahannya atau dirinya bisa-bisa kehilangan kesadaran. Ia pun masuk ke tempat cuci mobil. Otomatis pas di sana ia membobol jok belakang untuk mengambil kotak P3K yang seingatnya sudah menjadi protokol. Tetap bagi semua mobil anggota FBI dengan alat seadanya, ia berhasil sedikit mengobati lukanya dan kembali kabur. Namun dirinya benar-benar sudah dikepung baik dari darat maupun udara. Bobby berhasil kabur dengan bergelantung pada kapal tongkang. Saat sampai ke daratan, ia berhasil menemukan sebuah mobil tua untuk dipakai para polisi. Dan pasukan militer tak berhenti mencarinya. Pemberitaan tentang dirinya tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kita berpindah ke Nicky yang dipanggil atasannya karena dianggap memalukan nama FBI. Nicky juga sempat bertanya ke atasannya soal Bobby. Soalnya dia bilang bukan dia yang menembak presiden dan polisi yang menembaknya bernama Timun. Tadi adalah sebuah jebakan, tapi orang-orang di kantor tak ada yang mempercayainya. Kita kembali ke Bobby yang berusaha mengobati lukanya. Yang semakin parah, ia singgah di sebuah toko. Namun, untuk menghindari dirinya, dikenali yang membuat listrik di toko itu konslet. Excuse me. Oh, Di sana, ia membeli beberapa botol air, garam, jarum, dan gula. Kemampuan Bobby dalam bertahan hidup bisa dibilang luar biasa. Dengan bahan-bahan sederhana ini, ia berhasil membuat alat infus untuk menutupi kekurangan darah di tubuhnya akibat luka tembakan. Tadi, ia juga berusaha mengganti penampilannya agar tak dikenali. Perjuangannya membuahkan hasil. Ia ke sana untuk menemui istri almarhum sahabatnya bernama Sarah. Bobby mendatangi Sarah karena dulu Donnie bilang kalau istrinya mau masuk sekolah perawat dan dia pikir bakal bisa mengobati lukanya. Namun ternyata faktanya Sarah malah masuk jurusan lain.
Walaupun awalnya Bobby diusir, tapi untungnya Sarah langsung percaya akan semua perkataan Bobby. Ia bahkan mau membantunya untuk beli barang-barang yang sudah di-list. Barang-barang itu merupakan alat-alat sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan operasi demi mengeluarkan peluru yang bersarang pada tubuhnya. ध्यान रखना कि ऐसा करने में क्योंकि मैं ये सब झेलने के लिए तैयार हूँ। Di saat yang bersamaan, Nicky semalaman stay di kantor karena penasaran akan perkataan Bobby yang meneliti segala barang bukti yang ada mulai dari peluru yang digunakan pelaku rekaman video. Bahkan latar belakang dari Bobby, ia tidak bisa tidur sampai pagi. Dan ketika teman kantornya datang yang merupakan sekretaris para petinggi di sana, ini menyampaikan hasil investigasinya salah satu yang paling aneh menurutnya. Bagaimana seorang Bobby bisa meleset. Sekedar info tembakan kemarin tak mengenai Presiden Amerika, terlebih di mana dan 5 tembakan dengan arah angin yang berubah-ubah pun titik sasaran. Bobby hampir tak bergeser, sedangkan kemarin dengan angin yang tenang, tiba-tiba Bobby menembak seseorang yang jauh di sebelah Presiden. Anehnya lagi, ternyata polisi yang menembak Bobby bernama Timun semalam ditemukan tewas di sebuah gang. Akibat perampokan hal ini membuatnya semakin yakin kalau semua ini adalah sebuah konspirasi. Ia pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi tempat yang ia duga sebagai lokasi asli dari sang sniper. Di sana ia menemukan 3 titik lobang seperti bekas sebuah tripod yang ketika ia konsultasi dengan teman yang ahli senjata, ia menemukan sebuah kecocokan dengan senjata yang dimaksud. Tapi tentu saja pergerakan Nicky ini mulai terurus oleh agen ataupun orang-orang yang tak dikenal karena ia sudah melangkah terlalu jauh. Setelah semingguan beristirahat, kondisi luka Bobby akhirnya sudah membaik. Namun ada hal lain yang membuatnya semakin sakit hati karena ternyata saat polisi menggeledah rumahnya, ia menembak mati anjing kesayangannya. Ia pun berjanji akan membantai habis Kolonel Ishak bersama bawahannya. मैं ठीक हो जाऊंगा, अब तुम क्या करोगे? फिर उन सबको सबक सिखाऊंगा। Malamnya Bobby kembali meminta bantuan ke Sarah. Tapi ia sempat tak enak hati karena melibatkan istri sahabatnya terlalu jauh dalam hal ini. Namun Sarah sendiri meyakinkannya bahwa ia bersedia membantu karena dahulu Bobby adalah satu-satunya sahabat dari almarhum suaminya. Keesokan harinya, Bobby berhasil memanfaatkan rasa ingin tahu dari ini di saat Nicky lagi santai di sebuah rumah makan. Sarah menyamar mengatakan bahwa ia sempat bertemu Bobby dan menceritakan soal kejadian asli dari penembakan kemarin. Sarah kemudian menyerahkan foto nomor rangka kendaraan milik Kolonel Ishak yang Bobby sempat foto jauh hari sebelumnya. और तुम यही आईडी नंबर आजकल कोई इन्हें बदलने की मेहनत नहीं करता, यही बैठे रहोगे जब तक मैं यहाँ से चली ना जाऊँ। Pertemuan singkat itu berhasil membuat Nicky semakin penasaran dan membuatnya menggunakan fasilitas kantor untuk melacak nomor kendaraan tersebut. Tentu saja, tindakan itu membuat Kolonel Ishak dan bawahannya langsung mencurigainya. Ia mengira kalau Nicky bekerja sama dengan Bobby, dan alhasil di suatu siang tiba-tiba ia diculik oleh beberapa orang. Agen Nicky disiksa habis-habisan mereka, bahkan sudah mempersiapkan alat agar Nicky dikira sudah mati, namun tiba-tiba dan rencana Bobby pun berjalan dengan lancar setelah menyelamatkan Nicky. Ia pun berencana membuang jasad musuhnya ke sungai. Namun Nicky terlihat masih tak berani untuk membantu Bobby dalam mengungkap kebenaran. Ia menyarankan Bobby untuk menyewa pengacara dan dirinya nanti bakal bantu dengan ngomong ke atasannya soal kejadian sebenarnya. Namun Bobby langsung memberitahunya bahwa orang-orang ini bukan sembarangan, mereka kebal hukum. Sekalipun dihukum, mereka tak akan lama muncul kembali dengan identitas baru dari sana. Akhirnya ini pun tersadar dan setuju untuk bekerja sama dengan Bobby. Di lain sisi, Kolonel Ishak diberitahu bahwa eksekusi ini gagal total ketiga agen yang dikirim dibunuh oleh seorang sniper dari sana. Ia menyadari bahwa Bobby belum mati. Tak lama kemudian, salah satu anggota kolonel lainnya memberitahu hasil penyelidikan bahwa ada satu orang yang kemungkinan membantu Bobby dalam penyembuhan, yaitu istri mantan sahabatnya. Kolonel pun langsung menyuruh anggotanya untuk segera menangkap Sarah. Di lain sisi, Bobby berkendara jauh ke Tennessee untuk bertemu pakar senjata.
Ia menanyakan beberapa teknis terkait kejadian penembakan. Kemarin, hal ini sangat penting untuk membuktikan Bobby tak bersalah di kemudian hari. Hal lain yang ia tanyakan, siapa kira-kira pelaku yang mampu menembak dari jarak 2 km? Jika ketua ini bilang untuk saat ini cuman Bobby di Swagger yang mempunyai kemampuan itu, selebihnya sudah meninggal. Tapi ada satu orang penembak jitu yang memiliki kemampuan yang sama. Namun dikatakan ia sudah tak menembak lagi karena cacat akibat tugas. Terakhirnya tiba-tiba Bobby sadar bahwa ia pernah bertemu orang itu. Ia adalah salah satu anggota Kolonel Ishak. कहते हैं कि वो मर गया उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली मैं उस इंसान से मिला हूँ। Tanpa membuang waktu, Nick menyuruh temannya untuk mencari tahu di mana si sniper itu tinggal dan siapakah identitas aslinya. Tak butuh waktu lama saat malam teman Nicky memberi kabar balasan. Tapi langkah Bobby kali ini telah diperkirakan oleh Kolonel Ishak untuk melancarkan aksinya. Ia berencana membawa satu pasukan full ke lokasi, dan agar tak dicurigai orang lain, ia meminta izin dari petinggi tak lain sang senator wilayah Montana yang ternyata juga terlibat dalam konspirasi ini. सिर्फ 24 उसे खत्म करके आना कोई चूक नहीं होनी चाहिए नायकन Bagaimana dengan nasib Sarah? Ia, seperti yang kita duga, ia ditangkap dan disiksa oleh anggota kolonel. Bobby dan Nicky sendiri gerak cepat, mereka sudah menganalisa lokasi kediaman dari Zerbiak. Bobby juga sadar kalau ini pasti akan menjadi jebakan sang kolonel. Maka dari itu, mereka melanjutkan rencana kita, persiapan dengan membeli berbagai perlengkapan di toko bangunan. Yang dari alat-alat sederhana itu, mereka berhasil merakit berbagai jenis bom dengan kontrol jarak jauh. Nicky juga dilatih menggunakan senjata laras panjang untuk mengantisipasi situasi besok. मैंने कहा था ना ध्यान भटकने मत देना। Dan tibalah hari yang ditunggu. Mereka melakukan penyerangan. Nicky bertugas untuk memantau pergerakan para penjaga di sekitar rumah dari jarak jauh dan menggunakan radio untuk memberitahu Bobby informasi tersebut. Sedangkan untuk mengeksekusi penjaga satu persatu, sembari itu sepanjang jalur yang ia lewati, tak lupa ia menaruh berbagai bunga yang sudah dibuatnya. Dan rencana pun berjalan lancar. Bobby berhasil menaruh Zerbiak di bawah todongan senjatanya. Namun nampaknya Zerbiak juga sudah menanti kedatangan Bobby di sana. Keduanya pun mulai bercerita tentang alasan utama mengapa Bobby dijadikan tumbal dalam rencana sang kolonel, di mana memang target utama dari pembunuhan ini bukan presiden, melainkan sang pemuka agama di Afrika yang berdiri tepat di sampingnya. Apa alasannya? Ternyata kolonel khawatir kalau si pemuka agama ini ngadu ke presiden soal Kolonel Ishak dan anggotanya yang membantai sebuah desa di Afrika yang berisikan 400 jiwa. Mereka semua dibantai tanpa peringatan demi jalur pipa sebuah perusahaan minyak milik Amerika di sana. Kolonel Ishak juga tak bekerja sendirian, ia hanyalah kaki tangan dari sang senator yang kita lihat tadi. Begitu percakapan selesai dari dia, langsung bunuh diri. Sedangkan Nicky dari tadi sudah memperingati Bobby kalau sekeliling rumah telah dikelilingi oleh puluhan pasukan militer. Bobby menyuruh untuk ke posisi B dan menjalankan rencana yang mereka sudah atur. मैं पोजीशन 2 पर हूँ Berbagai jenis bom yang Bobby taruh sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Ia berhasil menumbangkan beberapa pasukan dan Nicky melindungi dari jauh menggunakan sniper. नेपाम का बटन दबाओ। Namun masalah besar muncul ketika pasukan musuh menggunakan helikopter untuk menyudutkan mereka berdua. Tapi untung saja mereka menemukan sebuah tangki bahan bakar yang bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan sang helikopter.
hingga mereka berhasil kabur dari sana. Hasil pertempuran kemarin membuat heboh kantor FBI karena di lokasi kejadian ditemukan puing helikopter dan properti yang hancur lebur. Namun tak ditemukan satupun jasad orang di sana. Tak lama kemudian Nicky menelepon atasannya dan mengatakan bahwa ia sudah menangkap Bobby. Namun dirinya tak bisa menyerahkannya ke kantor ataupun ke siapapun karena sekarang tidak jelas siapa orang yang bisa dipercayai, sedangkan kolonel. Tak lama kemudian menelepon Bobby, ia sadar bahwa pasukannya telah dikalahkan dengan begitu mudahnya, membuatnya mengancam Bobby menggunakan Sarah. Namun Bobby juga tak tinggal diam. Ternyata pengakuan Zerbia sempat ia rekam, dan dengan jelas di situ dikatakan siapa saja dalang di balik kejadian kemarin. Bahkan Bobby sudah tahu titik lokasi di mana 400 jasad para korban perusahaan minyak itu dikubur. Alhasil, mereka pun sepakat untuk saling bertemu dengan syarat. Bobby harus muncul secara terang-terangan dari kejauhan keesokan harinya. Akhirnya mereka bertemu di sebuah pegunungan yang diselimuti salju kolonel dan Sarah datang menggunakan helikopter. Begitu pula dengan sang senator. Dan sesuai janjinya, Bobby terlihat berjalan dari kejauhan menuju titik pertemuan, tapi ternyata sang kolonel kembali berkhianat dengan memasang 3 orang sniper di lokasi. Tapi tenang saja. Karena itu semua sudah diprediksi oleh Bobby. यहाँ और कोई भी है? Bahkan Bobby berhasil memutuskan lengan salah satu bawahan sang kolonel. Begitu lokasi clear, barulah Bobby keluar dari persembunyiannya. Nicky sendiri tadi menjadi umpan. Untung saja tak terluka parah. Karena menggunakan rompi anti peluru Sarah sendiri, terlihat sangat tertekan akibat disiksa dan dilecehkan oleh bawahan kolonel selama ditahan. Maka dari itu ia mengambil pistol yang ada dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. It's okay. Ghan मुझे दो. Sang senator yang melihat kemampuan Bobby merasa kagum dan malah menawarkan Bobby pekerjaan untuknya. Namun ia mengatakan orang macam apa yang mau bekerja untuk membunuh sepertinya. Akhirnya tote point rekaman pengakuan kemarin diminta oleh sang senator, namun malah membakar rekaman itu di hadapan mereka. Menurutnya barang bukti ini tidak akan bisa digunakan oleh siapapun, karena begitu ia diserahkan ke aparat hukum yang ada, malah disabotase. Sebagaimana si polisi yang kita lihat di awal film, di lain sisi semalam menyuruh seseorang untuk mengantarkan surat ke atasannya. Surat itu berisikan lokasi dan waktu pertemuan mereka hari ini, makanya. Tak lama kemudian, FBI tiba di lokasi sang senator, beserta kolonel hanya tersenyum. Karena pada akhirnya, Bobby ditahan tanpa bisa membuktikan dirinya tak bersalah. जीता मैं हूं। Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Bobby disidang di sebuah ruangan khusus yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Di ruangan itu ada pimpinan FBI sang kolonel Nicky dan Sarah. Dari awal pertemuan, terlihat jelas sang kolonel sangat tak senang akan sidang ini. Tapi, sang Jaksa Agung bisa dibilang netral dalam kasus ini dan memerintahkannya untuk patuh akan persidangan tanpa basa-basi. Bobby diminta sang jaksa mengutarakan segmennya. Di momen inilah mengutarakan semua bukti secara detail, mulai dari peluru yang ditemukan pada target yang ternyata memang milik Bobby. Namun peluru itu diambil diam-diam dari hasil latihan Bobby waktu nembak kaleng 1 minggu sebelum kejadian yang sudah kalian nonton di awal film. By the way tadi, pas awal masuk ruangan nih, sempat menjabat tangan Bobby dan diam-diam menitipkan sebuah peluru fungsinya untuk menjadi pembuktian terkuat. Kenapa bukan Bobby pelakunya? Karena saat ia memasukkan peluru itu ke senapan dan menarik pelatuknya tak terjadi apa-apa karena seluruh senjata Bobby yang ada di rumah setiap habis dipakai, ia atur secara khusus agar tak bisa ditembakkan dan tak ada orang yang tahu itu kecuali dirinya. Walaupun demikian, bukti-bukti itu tak bisa membuktikan siapa pelaku aslinya. Makanya si kolonel cuma tertawa. Nicky sendiri memberikan bukti pembantaian yang si kolonel lakukan di Afrika.
Namun perlu diingat, sejak saat agung ini kewenangannya cuman untuk negara Amerika, bukan internasional. है कि तुम अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। हम हुए शेदर सूदस्ता है। ये कोई वर्ल्ड कोर्ट नहीं है। फिर से Pada akhirnya, Bobby dinyatakan tidak bersalah, ia pun dibebaskan. Tapi tetap saja, sang senator dan kolonel bersama anggotanya bebas menikmati hidup. Padahal sudah melakukan perbuatan bejat. Sekian banyak. रिकॉर्ड के तौर पर जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था और सच की जीत हमेशा नहीं होती। अटॉर्नी जनरल का चेहरा देखने लायक था। Maka dari itu, beberapa waktu kemudian, saat sang senator lagi asik bersantai di villa mewahnya yang berada di tengah hutan, tiba-tiba उन्होंने तुमसे हल करने को कहा। mereka dibantai oleh Bobby. Jika hakim negara tak bisa membuat mereka menebus dosanya selama ini, maka cukup senjata Bobby yang menjadi hakim bagi mereka. वो फ्लोर मैं यूनाइटेड स्टेट्स का एक सेनेटर हूँ। Bobby juga mengatur agar kolonel dikira menembak sang senator, serta ia meledakkan rumah dengan merusak pipa gas di dalamnya. Dan dengan begitu film pun tamat.